sudah all in. Jadi teman-teman harus pantengin nih ketika ada diskon, teman-teman pikirkan untuk memiliki unit di Bayubun Asri Residen. Teman-teman, sekarang saya akan menanyakan nih proses atau skema dari pembayaran ketika teman-teman mau minat dengan unit di Bayubun Asri Residen seperti apa. Nah, seperti apa sih Pak? Ini ada tahapan proses pembayarannya karena teman-teman pasti penasaran nih, apakah bisa cash keras, cash bertahap, atau misalnya mau KPR. Nah, silahkan Bapak memberikan penjelasan kepada teman-teman. Ya, jadi teman-teman semua, barangkali kalau ada minat membeli rumah di Bayubun Asri Residen, gimana sih langkah-langkahnya atau kronologisnya atau awalnya gimana? Jadi si calon konsumen atau bapak atau ibu, teman-teman semua, kalau mau berminat silahkan datang di kantor pemasaran kami di sini, meminta informasi yang sejelas-jelasnya. Ya, misalkan pertama si calon konsumen datang, kemudian minta informasi, kemudian penjelasan, diberikan trik-trik atau bagaimana cara membeli atau secara kredit ya di perumahan ini. Kita bisa menggunakan juga fasilitas KPR, kemudian membeli secara cash bertahap, kemudian secara cash keras lah gitu. Setelahnya pertama mendapatkan informasi dari kami. Yang pertama, si konsumen ini diberikan dulu informasi yang sejelas-jelas oleh kami. Kemudian kalau misalkan berminat, pertama dilakukan dulu permohonan untuk booking fee dulu. Booking fee itu menandakan sebagai daftar lah. Ya, tanda itu jadi tanda ya, jadi ya, tanda jadi booking coupling tersebut yang akan dijadikan rumah. Entah nantinya mau cash atau mau fasilitas KPR juga bisa dengan bank-bank yang sudah bekerja sama dengan kami. Ya, ada Bank BTN, ada Bank BRI, kemudian Bank BJB, termasuk juga menggunakan bank syariah, bisa seperti di sini itu. Nah, kemudian kalau misalkan mau cash, ya pertama sama juga booking dulu ya, kemudian memilih coupling, kemudian membayar DP untuk pembeliannya sama. Mau cash, kemudian secara cash, mau KPR, mau cash bertahap, mau cash keras, tetap kita ada DP dulu guys. Itulah pasti harus ada uang ya, muka, pasti ada uang muka lah gitu. Nanti itu tergantung kepada nilainya ya. Ya, jadi teman-teman semua, kalau misalkan kita mau menggunakan fasilitas KPR, ya itu ada beberapa persyaratan ya. Dari mulai persyaratan KTP, KK, kemudian usaha, kemudian juga ini penghasilan, tempat bekerja, itu mau pegawai swasta, mau pegawai negeri, mau wirausaha, kemudian dia punya usaha warung atau apa, bisa mengajukan untuk permohonan KPR-nya gitu. Nanti yang akan menyetujui dan tidaknya itu adalah pihak bank. Seperti itu. Kalau untuk persyaratan pengajuan, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya, persyaratan pengajuan subsidi atau komersil itu ada sedikit perbedaan ya Pak. Kalau misalnya subsidi kan harus belum memiliki rumah, sementara untuk komersil silahkan bebas ya Pak ya, mau udah punya rumah 2 atau 3 silahkan boleh bisa mengajukan. Untuk persyaratan lebih lengkap cek dulu di video saya sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu harga rumah kalau misalnya cash keras ini berapa nih Pak? Ya, jadi kalau harga rumah di sini tipe 42/72 ini di harga 255 juta ya. 250 juta. Ya. Wah, nggak nyampe 300 ya Pak ya di sini. Iya. Nah, karena harga tersebut sudah all in. All in lagi. Nah, all in-nya di sini sudah sertifikat hak pilih, kemudian fasilitas jalan, fasilitas PJU, fasilitas dan sebagainya, termasuk biaya AJB dan pajak-pajak sudah include di harga tersebut. Ditanggung sama developer semua nih. 250 250 juta ya. Udah tinggal huni aja nih Pak ya. Jadi kalau misalnya mau cash bertahap atau cash keras maupun KPR, kita fasilitasin ya Pak ya, tergantung kemampuan budget konsumen. Jadi biasanya kalau misalkan untuk menggunakan fasilitas KPR itu bisa menggunakan DP 10%. 10%. Jadi kalau misalkan harga 255 juta, jadi DP-nya cuma 255 juta 500-an, seperti itulah gitulah, kurang lebihnya gitu. Nanti kita ajukan dengan bank
itu tergantung pelapornya, kemudian tenor masa lama kreditnya. Yang masa lama kredit biasanya bisa dari 5 tahun sampai dengan 20 tahun. Iya, panjang ya Pak. Panjang. Ya bisa tergantung ke si konsumen lah. Tergantung konsumen. Ya mau entah dia 5 tahun bisa ya, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun juga bisa, Sesuai asal dengan kemampuan usianya bayar. masih muda lah kalau Iya. masih 20 tahun ya. Iya betul Pak, karena ada batasan juga ya Pak, di mana KPR ini harus misalnya 65 tahun sudah harus sampai lunas, karena usia produktifnya sampai dengan 65 aja Ya. ya Pak. Seperti itu. Jadi mumpung masih muda-muda, teman-teman yang belum memiliki rumah, ayo silahkan teman-teman pikirkan untuk memiliki unit di Bayubud Asri Residen. Nah selanjutnya nih Pak, kalau misalnya minat berarti langsung aja datang ke kantor pemasaran, karena kantor pemasarannya berada di lokasi. Ya. Di lokasi langsung ketemu Pak Iwan atau staf-staf yang lain juga welcome ya Pak ya di sini. Nah nanti untuk nomornya kita akan cantumkan di deskripsi, untuk misalnya teman-teman berminat atau mau tanya-tanya dulu, disesuaikan dengan budgetnya. Untuk diskonnya berarti tergantung momen ya Pak ya? Ya, Tergantung. jadi kita ada momen-momen tertentu untuk fasilitas diskon ya. Misalkan ada dalam rangka HUT KPR, ada dalam rangka tahun baru, kemudian ada diskon tertentu lah. Itu selalu ada diskon di kita. Selalu ada diskon. Jadi teman-teman harus pantengin nih, ketika ada diskon teman bisa tanyakan nih, bisa ada diskon atau enggak. Kalau misalnya enggak ya mungkin momennya kurang pas, atau misalnya di next pembangunan selanjutnya teman-teman terus aja pantengin. Ada sosial medianya juga ya Pak? Ada sosial medianya juga, nanti kita cantumkan. Ini developernya itu namanya PT apa sih Pak? Ya, kami pengembang ini, developer ini namanya PT Dewi Bagja Utama ya, developer and property di Kabupaten Cianjur, yang mana sudah pada tahu lah orang-orang, kita sudah banyak membangun di beberapa proyek juga gitu ya. Jadi sudah berapa lama nih? Ya kurang lebih kita berdiri dari tahun 2008 lah. 2008 ya. Kurang lebihnya kita sudah 6 proyek ya. 6 proyek. Mungkin sudah 1000 unit rumah sudah kita jual lah gitu. 1000 unit teman-teman, jadi nggak usah khawatir lagi. Atau misalnya teman-teman developer abal-abal ini nggak mungkin ya, karena udah terjual 1000 dan nggak pada demo gitu ya Pak ya. Karena pembangunannya selesai dan unitnya terjual semua, tidak ada komplain-komplain lagi, karena materialnya juga speknya nomor 1 nih. Bisa tadi teman-teman lihat kan bata merah. Kalau misalnya di Cianjur ini kan jarang ya Pak yang mau pakai hebel gitu ya Pak, rumah-rumah. Dan ada juga sih teman-teman unit yang pakai hebel atau misalnya batako yang hitam itu, karena tergantung dari budget harga rumah tersebut. Nah untuk budget di harga 250 juta ini dengan spek seperti yang teman-teman tadi lihat ya sudah bagus ya Pak ya, dan terbuktilah kita juga sudah sold out, tinggal satu lagi gitu. Terus apalagi nih Pak yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, jadi ke teman-teman semua yang barangkali berminat, silakan untuk datang ke kantor kami, jangan sungkan-sungkan meminta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai spek bangunan, cara kredit, cara memberi cash, fasilitas apa saja yang kita diberikan, kemudian mengenai legalitas, ya surat-surat rumah atau apa. Ya, jadi harus jelas dulu kan mengenai legalitas rumah kita. Jadi sekali lagi bahwa rumah di sini ini sertifikatnya SHM, sertifikat hak milik ya, sudah yang paling tinggi lah. Ini sertifikatnya. Kemudian nanti kalau berminat itu sudah penyelesaiannya segala rupanya sudah nama si pemohon, si konsumen itu, nama pemiliknya lah gitu, termasuk legalitas yang lainnya kita sudah ready lah gitu. Seperti itu lah. Jadi proses dari booking ke akad ini biasanya perlu berapa waktu nih Pak? Ya, dari kita booking kemudian mau kredit ya, sampai dengan akad kredit itu ya selama masa pembangunan aja lah, kurang lebihnya di 4 bulan, 3 bulan sampai dengan 4 bulan lah seperti itu. Karena kan kita ada proses dulu bank ya, permohonan kreditnya dengan bank, kemudian nanti ada wawancara, kemudian kita menunggu informasi, kemudian menunggu approval bank, kemudian nanti kalau sudah
artinya ACC ya dikeluarkan oleh pihak bank surat SP3K ya, surat penyediaan kredit Bapak atau Ibu yang sebagai pemohon kredit di sini gitu. Ya kalau cash bertahap atau cash keras ya kita tidak usah melalui bank. Iya, Jadi langsung saja datang ke developer membayar DP kemudian mengangsur sisanya sambil dalam proses pembangunan seperti itu lah gitu. Ya, Ya sama lah 3 bulanan lah. Iya, karena kan kita lagi-lagi kembali lagi kepada proses pembangunan. Jadi kenapa sih rumah komersil ini dibangun secara inden? Karena kita khawatir nih kalau misalnya bangunan dibiarkan terlalu lama itu akan banyak kerusakan. Karena rumah kalau ditinggalkan dengan jangka waktu yang lama akan ada aja kerusakannya ya Pak ya, meskipun tidak ditempatin. Nah makanya kita bangun secara inden ya Pak ya. Kalau misalnya inden kan teman-teman bisa menghirup cat-cat yang baru gitu kan ya, unit-unit yang masih baru nih Pak, ketika membuka wah ini suasananya rumahnya baru banget ya, gitu jadi kan. Jadi merasakan lah si pembeli itu merasakan beli rumah baru, segala-galanya baru lah. Segala-galanya baru. Jadi nggak ada ketika kita beli rumah dalam kondisi ternyata lama banget dia nih kejualnya, pas kita akad ternyata rumahnya kayak plafonnya catnya kotor, plafonnya agak pecah-pecah, retak-retak gitu kan. Kita nggak mau, karena kalau kita bisa aja nih ada masa komplain ke developer, tapi kan itu juga memakan waktu juga, apalagi kita misalnya kejar-kejaran dengan waktu kontrakan kita yang sebelumnya. Jadi kalau inden sih menurut saya cukup bagus, efisien juga sih Pak kalau misalnya unitnya. Jadi kita menerima unit yang benar-benar baru. Pak mungkin itu saja ya Pak yang bisa kita sharing ke teman-teman, dan untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa datang langsung ke kantor pemasaran. Jadi kita nanti jelaskan, mumpung unitnya tinggal satu nih ya Pak, tinggal satu, segera aja teman-teman kontak Pak Iwan atau misalnya staf yang lain jika teman-teman berminat. Mungkin ada yang mau disampaikan sepatah atau 2 patah kata ya kepada para teman-teman semua yang akan memiliki rumah di sini. Ini adalah Bayubun Asri Residen, perumahan yang suasananya asri ya, masih dalam suasana alam sawahan, pegunungan yang cocok sekali lah untuk penghunian di sini ya, untuk dipakai untuk rumah tangga atau apa gitu di sini. Ini rumahnya nyaman, aman, bersih, kemudian suasananya suasana hijau juga di sini. Silakan untuk bisa memiliki rumah, jangan sungkan-sungkan datang ke sini untuk meminta informasi dengan staf marketing kami atau dengan kami sendiri gitu seperti itulah. Jadi itu barangkali yang bisa Pak Iwan sampaikan kepada teman-teman khususnya yang belum memiliki rumah atau masih mau menambah unit lagi, silahkan ya teman-teman, terbuka. Itu saja video dari saya tentang review Bayubun Asri Residen. Sampai ketemu di video selanjutnya dan di review-review rumah subsidi komersil lainnya. Sampai jumpa.